Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan juga semoga belajarnya terus semangat. Oke, hari ini insya Allah kita melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah hari ini kita memasuki pelajaran 12 kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seperti biasa sebelum mulai belajar kita harus mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mulai berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, sekarang kalian bisa lihat bukunya halaman 57. Ya, di halaman 57 insya Allah kita akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad. Ayo, sebelum kita mulai belajar, Bu Fida mau tanya, siapa di antara kalian yang sudah sering mendengar cerita tentang kisah Nabi Muhammad? Ya, semoga kalian semua di sini sudah benar-benar mengingatnya ya tentang kisah Nabi Muhammad ini. Nah, Nabi Muhammad itu siapa sih? Jadi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir di antara para nabi yang Allah ciptakan. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini lahir pada hari Senin, bulan Rabiul Awal. Nah, beliau ini lahir di kota Mekah. Ya, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada hari Senin, bulan Rabiul Awal di kota Mekah. Nah, Nabi Muhammad ini terlahir dari seorang ibu yang bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Nah, tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal juga dengan tahun gajah. Ibu ulang sekali lagi, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, bulan Rabiul Awal di kota Mekah. Nabi Muhammad terlahir dari ibu yang bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Nah, pada tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal juga dengan tahun gajah. Selanjutnya, Muhammad kecil hidup sebagai yatim. Ketika beliau masih di dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW masih di dalam kandungan atau masih di dalam perut ibundanya, ayahnya sudah meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad ketika masih kecil sudah menjadi anak yatim atau anak yang tidak memiliki ayah. Lalu tidak hanya sampai di situ, ketika Muhammad masih kecil, ibundanya pun meninggal. Jadi Nabi Muhammad SAW kehilangan kedua orang tuanya ketika beliau masih berusia sangat kecil. Nah, meskipun Nabi Muhammad ini yatim dan juga miskin, tetapi Muhammad kecil tidak pernah berkecil hati. Beliau ini selalu gembira, lalu beliau ini menjadi anak yang jujur,
dan juga tidak pernah berdusta. Nah, karena perilakunya ini, beliau ini dijuluki dengan Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang terpercaya. Nah, kalau kalian ingin senantiasa dipercaya oleh orang lain, maka kalian harus selalu berusaha untuk berkata jujur dan tidak boleh berdusta. Nah, selanjutnya Muhammad SAW ini disukai oleh banyak orang. Kenapa Nabi Muhammad ini disukai oleh banyak orang? Karena akhlaknya yang sangat mulia. Beliau itu memiliki akhlak yang sangat mulia. Salah satunya adalah beberapa contohnya yaitu jujur. Kemudian beliau itu bersahaja dan juga giat dalam belajar. Nabi Muhammad bukanlah seorang yang pemalas, ya. Kemudian Allah mengangkat Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Ingat ya, jadi Nabi Muhammad adalah nabi sekaligus rasul yang terakhir. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, tujuan Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai nabi dan juga rasul adalah supaya Nabi Muhammad itu mengajak seluruh manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Jadi rasul itu artinya utusan Allah. Nah, Nabi Muhammad ini kan tadi nabi sekaligus rasulnya Allah. Nah, beliau ini memiliki tugas untuk mengajak seluruh manusia menyembah hanya kepada Allah. Nah, tadi kan kita sudah sedikit membahas mengenai kisah Nabi Muhammad ya, mulai dari beliau kecil, kapan beliau lahir, siapa nama ayah dan ibunya. Nah, kita sebagai seorang muslim yang mengaku umat Nabi Muhammad, kita harus mencintai beliau. Nah, bukti cinta kita kepada beliau adalah ketika disebutkan nama beliau, maka kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan kalian sering mendengar ya, biasanya Nabi Muhammad itu disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika disebutkan namanya, maka kita pun mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengucapkan itu? Karena kalau kita mengucapkan itu, berarti kita mendoakan beliau. Arti dari sallallahu alaihi wasallam adalah semoga Allah selalu mencurahkan sholawat dan keselamatan kepada beliau. Jadi itu kenapa kalau kita mengaku mencintai Nabi Muhammad, kalau kita mengaku kita ini adalah hamba Nabi Muhammad, berarti ketika disebutkan namanya, kita harus mengucapkan sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan kita mendoakan dan juga kita bersolawat kepada beliau. Nah, tadi kan sudah dikatakan ya bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang mempunyai akhlak yang terpuji sejak beliau itu kecil. Tidak hanya sampai di situ, Nabi Muhammad SAW merupakan uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Teladan yang baik bagi kita. Karena akhlak beliau itu begitu mulia. Jadi, kalau kita mengaku umatnya, kita mengaku mencintai beliau, maka kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita yang patut untuk kita contoh.
Lalu kalian bisa lihat bukunya halaman 59. Nah, Nabi Muhammad itu wafat atau meninggal pada saat beliau berusia 63 tahun di kota Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun, beliau itu wafat dan beliau wafat di kota Madinah. Kalau tadi kan lahirnya di kota Mekah. Nah, ini wafatnya atau meninggalnya di kota Madinah. Selanjutnya, Nabi Muhammad juga meninggalkan warisan yang abadi dan mulia untuk bekal hidup kita di dunia. Apa itu warisan yang Nabi Muhammad berikan? Warisan yang beliau berikan kepada kita adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi, Al-Quran dan Sunnah merupakan warisan yang abadi, warisan yang mulia untuk bekal kehidupan kita selama kita di dunia. Kita beriman kepada beliau dan mengikuti ajaran yang dibawanya sebagai bukti syahadat Rasul kita. Jadi kan kita sudah pernah belajar ya tentang syahadat. Nah, syahadat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat Rasul. Nah, kalau kita mengaku beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita sudah sepatutnya mengikuti ajaran yang dibawa oleh beliau. Dan juga kita harus senantiasa menjaga Al-Quran dan juga sunnah yang sudah beliau wariskan kepada kita. Oke, nanti kalau kalian masih bingung dengan penjelasan Bu Fida, bisa kembali dibaca bukunya, ya. Jangan malas, ingat jangan malas untuk membaca buku. Nanti bukunya harus tetap dibaca, oke? Nah, sebelum kita akhiri, di sini Bu Fida mau kasih kalian tugas. Nanti kalian kerjakan buku Pendidikan Agama Islam halaman 59 sampai halaman 60 ya. Untuk tugas hari ini tidak perlu difoto, jadi kalian tolong bawa bukunya besok dan insya Allah besok Bu Fida akan nilai bukunya. Baik, kalau begitu kita cukupkan dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Jika dirasa penjelasannya kalian kurang paham, kalian boleh melihat di internet, di YouTube tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Atau jika ada yang memiliki buku cerita tentang kisah Nabi Muhammad, boleh dibaca kembali ya buku ceritanya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.